dosen penguji pada uji kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ibu Sultia, SPD mengajar di SD Negeri Bakalah sebagai guru PAI dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan WEBS 4 Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2501111320 dalam jabatan tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SD Negeri Bakalah sebagai guru pendidikan agama Islam dengan materi senangnya berteman. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tadi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama ya. Setelah yang pimpin di depan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita menyanyikan satu lagu ya, lagu wajib. Lagu apa? Lagu wajib mulai. Berpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua batinmu akan kuukir di
silakan Pak Ren, bacakan ya. Apa saja pengertian dari adab berteman? Dalam ajaran Islam, adab adalah landasan penting dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk kepada teman. Adab kepada teman merupakan cerminan dari akhlak mulia seorang muslim. Ini bukan hanya sekedar sopan santun, tetapi juga mengandung nilai-nilai persaudaraan, kasih sayang, dan saling menghormati yang diajarkan oleh agama kita. Oke, terima kasih Pak Ren. Ya, jadi ada beberapa nilai dalam Islam, ya adik-adik sekalian, yang mengajarkan kita tentang berteman. Nah, jadi kita boleh melihat dari video dari kisah Nabi Rasulullah SAW bersama seorang Yahudi, ya berada di Yahudi di Madinah. Seorang Yahudi, nah kita melihat bagaimana Rasulullah bisa berteman atau bisa berbaur dengan orang-orang yang non-muslim, ya. Jadi kita melihat keikhlasan Rasulullah SAW, ya. Kita melihat keikhlasan Rasulullah. Jadi dia tidak pernah memandang siapapun yang menjadi temannya, baik itu bangsa dari bangsa Yahudi atau Nasrani. Dia tidak pernah melihat dari siapapun dia, bukan hanya satu agama dari dia, tetapi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua bahwa kita berteman dengan siapapun saja, dengan siapa saja, baik dari agama non-muslim, baik bukan dari agama kita sendiri, tetapi namanya kita berteman. Islam mengajarkan kita harus berteman dengan baik. Ya, jadi adik-adik sekalian, semoga kita menonton bisa melihat video dari kisah Rasulullah ini, ada hikmah yang kita bisa petik, ya. Mari kita saksikan bersama. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahku. Oh, ayah, silakan masuk. Ada apa dengan ayah? Adakah kebiasaan semua? Wahai ayah, engkau adalah sahabat yang mahir. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan. Kecuali satu. Wahai ayahku, setiap pagi ketika Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menolong seorang manusia untuk bertanya dari sana. Itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Di mana engkau sahabatku? Sudah beberapa hari kau tidak datang. Sudah tiada lagi yang dua minggu bahkan. Begitu orangnya. Tahukah itu sahabatku? Sudah lama kau tidak datang. Duduklah, katakan untukku. Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pemuda itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa kau orang yang berbeda. Siapa kau sebenarnya? Aku orang yang biasa berbohong. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan nama lembut. Ia merayakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Karena aku memilih orang sebaik itu, pantasnya dialah yang menjadi seorang rasul. Aku bukannya.
sekali tidak bisa melihat, tapi bisa dia merasakan. Ya, jadi ada dua perbedaan. Pertama Rasulullah menyuapinya dengan Rasulullah dia merasakannya tanpa melihat. Jadi ketika datang Abu Bakar Siddiq menyuapinya lagi, maka dia merasakannya dengan tanpa melihat. Ya, hanya merasakan. Bisa dia membedakan tanpa melihat. Jadi betapa mulianya Rasulullah SAW. Dia dicaci maki, walaupun dia dicaci maki tetap dia melakukan dengan ketulusan. Dia terus melakukan itu, dia ikhlas melakukannya. Maka dia setiap kali dia dicaci maki tetap dia melakukannya, sehingga yang tadi bisa merasakan ya ketulusan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Dia bisa membedakan. Jadi mudah-mudahan dari kisah yang kita lihat bersama ini tadi bisa kita ambil hikmahnya, ya. Nah, jadi okelah banyak adik-adik setelah kita melihat video itu tentunya bisa menjadi pelajaran, ya. Kita melihat menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau kita berteman jangan pernah menyinggung perasaan kebenaran. Ya, jadi ada beberapa kalimat dari gadis sekalian, kita berteman itu, berteman itu tidak bisa, misalkan tidak bisa kita menyakiti hati teman, ya, tidak bisa kita berbicara kasar, gitu ya. Jadi kalau kita berteman dengan teman itu, kita harus mengerti perasaannya, jangan menyakiti perasaannya, ya. Nah, jadi adik-adik, coba ibu bagi kelompok dulu. Sampai di sini ada tanya? Sampai di sini ada yang bertanya dari kisah yang kita saksikan bersama. Jadi ada berteman itu dalam dalil ada juga ya. Dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya dan sembah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya, ya, mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Teman sejawat, jadi teman sejawat itu itulah teman, ya, teman bermain, teman satu kelas. Itu dalilnya ya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Oke, jadi kalian sudah paham atau ada hikmah yang kalian petik dari yang kita nonton bersama? Hikmah apa yang kalian bisa petik?
Setelah itu, setiap kelompok tampil di depan dan membacakan hasil kerjanya. Silakan dikerja. Di depan akan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ya. Iya, hari ini sudah dimengerti. Hari ini seperti ini saja. Baik, adik-adik sekalian, saya akan mempersilakan kelompok 1. Coba silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Coba dengan kelompok 1 aja. Jadi coba kelompok 1 dan perwakilan kelompok 1 silakan maju dan membacakan dari pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan kami sudah duduk. Sikap Nabi Muhammad SAW, empati dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap penuh kasih sayang dan perhatian kepada pengemis tersebut. Meskipun pengemis itu tidak berasal dari kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap Islam, Nabi juga menunjukkan empati dan balasan yang moral, sabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi Muhammad SAW sabar meskipun pengemis budak tersebut mencari dan berusaha menyakitinya dengan kata-kata. Beliau tidak membalas dengan kekerasan. Kiranya dengan sabar dan kemudian melakukan kebaikan dan petunjuk. Nabi Muhammad SAW memberikan yang baik dengan tetap memberikan bantuan dan mengajarkan kesabaran. Beliau mengajak untuk berbuat baik meskipun orang tersebut bersifat buruk. 2. Sikap pengemis sikap kasar dan pengemis tersebut menunjukkan sikap yang kurang menghargai dan bahkan bersikap kasar terhadap Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam keadaan kekurangan, dia tidak menunjukkan Muhammad bahkan menjawab Nabi. Tidak sabar dan juga marah. Pengemis ini tidak menunjukkan kesabaran dan juga marah. Dia merasa toleransi dengan keadaan hidup dan melampiaskan perasaan tersebut kepada Nabi. Menantang kebenaran. Meskipun Nabi mencoba memberikan nasihat, pengemis tersebut menolak menerima kebaikan atau petunjuk dari Nabi, bahkan berusaha menyakitinya dengan perkataan. Mengapa penting untuk bersikap baik kepada teman menurut agama Islam? Penting bersikap baik kepada teman menurut ajaran Islam karena Islam mengajarkan utamanya untuk berakhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, bersikap baik kepada teman merupakan salah satu bentuk penerapan akhlak tersebut. Selain itu, Islam menekankan persaudaraan baik sesama muslim maupun
bersikap baik kepada teman juga merupakan amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan untuk saling tolong menolong, berkata lembut dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dengan demikian sikap baik kepada teman yang membantu menciptakan lingkungan yang damai untuk menjalankan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita berada kepada teman? Menciptakan lingkungan yang harmonis serta saling menghargai akan kesalahpahaman dan konflik. Sebelum pertemanan menjadi lebih tenang, nyaman dan jauh dari drama yang tidak perlu. Membangun kepercayaan, adab yang baik seperti menjaga rahasia dan menepati janji adalah fondasi dan kepercayaan. Teman akan merasa aman bercerita dan menjaga Anda, yang membuat ikatan pertemanan menjadi lebih dalam dan berkualitas. Mendapatkan dukungan di masa sulit dalam hidup, kita pasti akan menghadapi tantangan. Teman yang diperlukan dengan baik biasanya akan menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan atau dukungan dengan suara saat Anda membutuhkan. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Hubungan sosial yang positif dari pejabat dengan yang lainnya, tingkat stres dan kecemasan yang tinggi, tingkatnya pertemanan yang sehat membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih memiliki. 5. Membangun reputasi positif. Cara Anda menjadikan yang akan mencerminkan karakter asli Anda. Orang-orang di sekitar akan melihat Anda sebagai pribadi yang berintegritas, yang nanti dapat mengangkat berbagai peluang baik dalam kehidupan sosial maupun pribadi. 6. Mendapatkan pahala dan keberkahan dalam pandangan agama dan tujuan yang menyambung tali persaudaraan dengan adab yang baik adalah perbuatan mulia, artinya mendapatkan ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup. Berikut contoh bagaimana cara kalian menunjukkan adab yang baik kepada teman dalam situasi berikut. 1. Temanmu sedang kesulitan mengerjakan tugas, menawarkan bantuan dengan bahasa yang halus, alih-alih langsung mengambil alih pekerjaan. Mulailah dengan pertanyaan apakah mereka membutuhkan bantuan. Gunakan nada bicara yang rendah agar mereka tidak merasa dihargai. Contoh, aku lihat kamu seperti kesulitan di bagian ini. Kebetulan aku sedikit paham bagian itu. Mau kita bahas bareng-bareng. 2. Membantu menjelaskan, bukan memberi jawaban lagi. Ada yang baik adalah membantu kamu untuk kita, bukan membuat mereka untuk mahal. Memberi jawaban langsung memang justru bisa merugikan mereka di masa depan. Cara jelaskan kondisi secara perlahan atau berikan masalah pengerjaan, lalu bicarakan mereka mencoba mengajak pengerjaan sendiri. 3. Memberi semangat dan validasi. Terkadang teman hanya dapat bukansi dan butuh dukungan moral. Validasi perasaan mereka agar mereka tidak merasa sendirian dalam kesulitan tersebut. Oke, jawaban dari kelompok 1. Oke, adik-adik, sebelum kita ke kelompok 2, ayo kita briefing dulu ya. Semua, ayo kita briefing sama. Jadi ikut ibu, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Oke, yes. Kelompok 2. Ya.
Hasil diskusi kami tentang Nabi Muhammad SAW. Tanpa dan kasih sayang Nabi Muhammad menunjukkan sifat penuh kasih sayang dan perhatian kepada penghuni tersebut. Meskipun banyak institusi dari kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap Islam, Nabi tetap menunjukkan akal dan berusaha membangun sabar dan tidak membangun dengan kekerasan. Nabi Muhammad SAW tetap sabar meskipun banyak buku tersebut menjadi dan berusaha menyakitinya dengan berkata, beliau tidak membalas dengan kekerasan, melainkan dengan sabar dan hikmah, mengajarkan kebaikan dan petunjuk. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang baik dengan tetap memberikan satuan dan mengajarkan kesabaran. Beliau mengajarkan berbuat baik meskipun orang tersebut bersikap buruk. 2. Sikap pengemis buka. Yahudi sikap kasar dan membangkang pengemis buka tersebut menunjukkan sikap yang kurang, menghargai dan bahkan bersikap kasar terhadap Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam keadaan kebenaran dia tidak menunjukkan rasa hormat bahkan mengolok-oloknya. Tidak sabar dalam berbalas, pengemis ini tidak menunjukkan kesabaran dan mudah marah. Dia merasa frustasi dengan keadaan hidupnya dan menjelaskan perasaan tersebut yaitu kepada Nabi, menantang kebenaran meskipun Nabi juga memberinya nasihat. Dengan tersebut menolak untuk mendapatkan kebaikan atau petunjuk dari Nabi, bahkan berusaha menyaksikannya dengan perkataan. 5. Mengapa penting untuk bersikap baik kepada teman menurut ajaran Islam? Penting untuk bersikap baik kepada teman menurut ajaran Islam karena Islam mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, bersikap baik kepada teman merupakan salah satu bentuk penerapan akhlak tersebut. Selain itu, Islam menekankan persaudaraan baik sesama muslim maupun sesama manusia. Dengan bersikap baik kepada teman, hubungan persahabatan menjadi lebih harmonis, saling menghormati dan terhindar dari perselisihan. Bersikap baik kepada teman juga merupakan awal kebaikan yang tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan untuk saling tolong menolong dan menjadi perasaan orang lain. Dengan demikian, sikap baik kepada teman membantu menciptakan lingkungan yang damai, rukun dan penuh kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita berhadap kepada teman? 1. Menciptakan lingkungan yang harmoni. Sikap saling menghargai akan meminimalisir kesalahpahaman dan konflik. Hubungan pertemanan menjadi lebih tenang, nyaman dan jauh dari drama yang tidak perlu. 2. Membangun kepercayaan. Adab yang baik seperti menjaga rahasia dan menepati janji adalah fondasi dari kepercayaan. Teman akan merasa aman bercerita dan mengandalkan Anda, yang membuat ikatan pertemanan menjadi lebih dalam dan berkualitas. Mendapatkan dukungan di masa sulit dalam hidup. Kita pasti akan menghadapi tantangan yang berbeda dengan baik. Biasanya akan menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan atau dukungan emosional saat dan membutuhkannya. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Hubungan sosial yang positif terbukti dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Memiliki lingkaran pertemanan yang sehat membuat kita merasa lebih bahagia dan memiliki rasa 5. Membangun reputasi positif. Cara Anda memperlakukan dengan akan mencerminkan karakter asli Anda. Orang-orang di sekitar akan melihat Anda sebagai pribadi yang berintegritas, yang nantinya dapat membuka berbagai peluang baik dalam kehidupan sosial maupun karier. Mendapatkan pahala. 6.
menjalin tali persaudaraan dengan adat. Yang baik adalah perbuatan mulia. Hal ini mendatangkan ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup. Berikan contoh bagaimana cara kalian menunjukkan adab yang baik kepada teman dan situasi berikut. 1. Temanmu sedang kesulitan mengajarkan tugas, menawarkan bantuan dengan bahasa yang halus alih-alih. Langsung mengambil alih pekerjaannya. Mulailah dengan bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan. Gunakan nada bicara yang rendah hati agar mereka tidak merasa diajari. Contoh, aku lihat kamu sepertinya kesulitan di bagian ini. Kebetulan aku sedikit paham bagian itu. Mau kita bahas bareng-bareng. 2. Membantu menjelaskan bukan memberi jawaban langsung. Adab yang baik adalah membantu teman untuk pintar, bukan membantu mereka untuk malas. Memberi jawaban langsung menyontek justru bisa merugikan mereka di masa depan. Cara jelaskan konsepnya secara perlahan atau diberikan langkah-langkah pengerjaannya, lalu biarkan mereka mencoba mengajarkannya sendiri. 3. Memberikan semangat dan validasi. Terkadang teman hanya merasakan frustasi dan butuh dukungan moral. Validasi perasaan mereka agar mereka tidak merasa sendirian dalam kesulitan tersebut. Oke. Oke, belajar ya adik-adik. Dari sekian jawaban teman-teman kita sudah mendengarnya. Ternyata teman-teman kalian sudah memahami sebagian isi dari video tersebut. Banyak yang bisa kita petik. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya, jadi kelompok 3 silahkan maju di depan. Saya membacakan. Iya. Baca. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami saya berhasil dan kemudian kepada ini sudah saya mungkin memiliki masalah tidak kepada kita dan tidak semudah seperti dan kita sahabat yang dengan kita Nabi Muhammad SAW yang telah beriman kepada zaman dan tidak terlupa menyakitinya dengan anak-anak. Beliau bisa membalaskan kekerasan dan mendapat dan menyebabkan kebaikan
dimaki oleh Yahudi yang Buddha itu ya. Dia dihina, dicaci dan dihina, tetap dia melakukan tugasnya menyuapin orang yang begitu ya, karena dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa merasakannya. Jadi adik-adik sekalian, setelah kita melihat dari video tersebut, mudah-mudahan kita pulang ke rumah kita bisa melihat, kita bisa melakukan atau mengambil sebuah pelajaran dari yang sudah kita nontonnya, kita lihat videonya. Kita bisa jadikan kalimat Rasulullah SAW, manusia yang mulia, manusia yang ikhlas, dan manusia yang begitu sabar dan ikhlas ya. Jadi setelah kita melihatnya, begitu sombongnya si Buddha ini ya, orang yang tadi ini dia sombong mencaci maki Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar sendiri ya, datanglah Abu Bakar menggantikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah dia menyuapi si orang Yahudi tersebut, dia dapat merasakan cara itu ya. Ternyata perbedaan antara cara Rasulullah dengan Abu Bakar sangat berbeda. Kenapa? Karena dia bisa merasakannya ya. Sedangkan ini orang Yahudi tadi ya, dari sekalian kita melihatnya, dia tidak bisa melihat ya, dia buta, tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya ya. Dia memakai instingnya adalah dalam dirinya, merasakan ya. Kenapa sampai bisa begitu Abu Bakar sering menyuapinya, dia merasakannya. Ini bukan orang yang pertama memberikan aku makanan ya, bukan orang yang pertama memberikan aku makanan, bukan orang yang pertama menyuapin aku makanan, tetapi ini ada orang lain. Makanya dia bertanya, siapa engkau? Kau bukan orang yang pertama memberikan aku makanan, menyuapin aku. Nah, jadi sungguh mulianya Rasulullah. Adik-adik sekalian, mari kita mengikuti atau apa yang kita sudah lihat, apa yang sudah kita lihat ya, adik-adik sekalian, kita bisa berteman dengan cara Rasulullah tersebut. Kita mengambil dari situ bahwa kita berbuat harus dengan ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas adik-adik, maka tumbuhlah keikhlasan itu, maka tumbuhlah harus lembut ya. Tidak bisa kita. Oke adik-adik sekalian, jadi harapan ibu pulang ke rumah bisa sampai di dalam hati ya. Jangan cuma di pikiran, jangan cuma kita menatapnya, jangan cuma kita melihat, tetapi dapat menjadi sebuah pelajaran. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak menjadi seorang Rasulullah, tapi paling tidak kita bisa mengikuti jejaknya Rasulullah SAW ya. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan segala apa yang kita lihat menjadi contoh, menjadi hikmah buat kita, menjadi pelajaran. Jadi mudah-mudahan kita juga berbuat dari hati kita, jangan semata-mata dari pikiran atau tujuan tidak ada di hati. Karena seseorang melakukan itu, kata Allah, innama a'malu binniyat, kata Allah ya. Jadi kita berbuat itu tergantung niat adik-adik sekalian. Kita berbuat itu tergantung niat kita. Kalau sudah ada niat kita, berarti sudah ada yang melakukan dengan ikhlas. Kalau sudah hati kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan hati, maka segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah dengan niat yang ikhlas, tenang, senang, segala sesuatu dari hati kita. Karena dikatakan adik-adik, kita ini manusia yang paling berpengaruh pada diri kita ini adalah hati. Berdiri satu manusia, berdiri kita menjadi satu manusia itu tergantung dari hati kita. Kalau kita hati kita sudah jahat, maka semua anggota tubuh kita akan merasakan. Ya, kalau hati kita itu sudah senang, maka
Kalau hati kita sakit, adik-adik sekalian, maka semua anggota tubuh kita ini akan merasakan sakit. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu adik-adik, perbaiki hati kita dulu. Kalau hati kita sudah ikhlas, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada mengeluh, tidak ada mengeluh, maka kita akan ikhlas semua. Contohnya seperti yang kita lihat dari lakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, jadi adik-adik sekalian, harapan ibu setelah pulang ke rumah kita dapatkan hari ini apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kita sudah simak bersama ditanamkan di dalam diri kita ya. Adik-adik sekalian, itu akan menjadi bekal buat kita dari hari ini ke depannya dan sampai akhirat mengikuti kita. Ya, adik-adik sekalian, jadi itu ada pada diri kita. Kita menjadi baik itu tergantung dari kita. Menjadi buruk pun tergantung dari diri kita sendiri. Ya, menjadi baik terserah Anda dan menjadi buruk juga terserah Anda. Setelah kita menyimak tadi perbedaan dua, yaitu Abu Bakar dan Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad harus lembut, ketika datang Abu Bakar lain rasanya. Ternyata orang yang berbeda. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimak ya, ternyata kelembutan dari hati kita membawa sesuatu yang sangat indah. Oke, adik-adik, mungkin cukup di situ. Tapi kita akan simpulkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu simpulkan itu adab kepada teman. Adab kepada teman adalah bagian penting dari ajaran Islam. Dengan menerapkan adab yang baik, kita tidak hanya menjaga hubungan baik, ya, dengan sesama, tetapi juga menjalankan perintah agama dan menjadi keberkahan dalam hidup. Mari kita selalu berusaha menjadi teman yang baik bagi orang lain. Dan cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ya, jadi adik-adik, mudah-mudahan kita sampai pulang di rumah ya. Jangan lupa ya, belajar dengan baik, sampai di rumah belajar dengan baik. Apa yang kita sudah dapat di sekolah hari ini ditanamkan dalam diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, buat diri kita, buat orang tua kita, juga buat bangsa dan negara. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Untuk itu, marilah kita doa dimulai.